Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan materi matematika. Kali ini kita akan mempelajari indikator 38, 39, 40, dan 41. Untuk indikator 38 yaitu menentukan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi nanti di sini tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, kita ingat kembali bangun datar itu ada apa saja. Nah, bangun datar itu ada persegi panjang, persegi, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium, ada segitiga dan ada lingkaran. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri atau sifat-sifat persegi panjang. Di sini sudah ada sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Jadi persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi, sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Nah, yang mana saja? Yang berhadapan kan berarti yang ini, atas berhadapan dengan bawah. Nah, atas dan bawah ini dia sama panjang ya. Jadi yang atas ini sama dengan bawah. Selain sama panjang, atas dan bawah di sini juga garisnya sejajar. Jadi sisi atas dan sisi bawah ini jika kita tarik lurus, yang bawah juga ditarik lurus, maka tidak akan pernah berpotongan. Maka disebut dua garis yang sejajar. Nah, ini baru satu pasang kan terdiri dari dua buah. Nah, ini baru sepasang, kemudian yang sepasang lagi yang mana? Yang sepasang lagi yaitu yang ini, samping kanan dan samping kiri. Nah, ini juga sama panjang dan sejajar. Jadi ini tadi ya, memiliki dua pasang sisi berhadapan itu berarti atas dengan bawah, samping kanan dengan samping kiri. Atas sama dengan bawah panjangnya, yang samping kanan panjangnya sama dengan samping kiri. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat kedua yaitu 4 sudut sama besar. Nah, sudut itu apa? Sudut itu kan pojoknya ini ya, ini namanya sudut. Nah, 4 sudutnya sama besar. Sudut apa ini? Nah, kita lihat di sini ya. Ini sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian yang ini juga siku-siku. Yang ini juga siku-siku. Ini juga siku-siku. Nah, jadi sudutnya ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi keempat sudutnya itu sama besar, yaitu sudut siku-siku. Jangan lupa sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian memiliki dua diagonal yang sama panjang dan tidak berpotongan tegak lurus. Nah, yang dimaksud diagonal dulu, yang mana diagonal? Diagonal adalah ini, garis tengahnya ini ya, garis tengah yang menghubungkan dua sudut yang saling berhadapan. Jadi di sini ada dua diagonal, yaitu ini diagonal pertama, yang ini diagonal kedua ya, memiliki dua diagonal yang sama panjang. Nah, jadi diagonal pertama dan diagonal kedua itu panjangnya sama. Nah, kemudian selain sama panjang, dua diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus. Tidak berpotongan tegak lurus. Maksudnya apa? Suatu diagonal dikatakan berpotongan tegak lurus itu jika ini pertemuannya ini membentuk sudut siku-siku. Nah, tetapi kan di sini tidak membentuk sudut siku-siku ya. Yang ini tuh sudut lancip, ini sudut lancip, ini tumpul, ini tumpul. Jadi di sini tidak membentuk sudut siku-siku. Makanya dua diagonal ini dikatakan tidak berpotongan tegak lurus. Nah, ini sifat-sifat persegi panjang. Nah, kemudian yang kedua sifat persegi. Persegi sifat yang paling menonjol adalah ini,
4 sisinya sama panjang ya. Jadi di sini kan ada 4 sisi, 1 2 3 4. Nah, keempat sisinya itu panjangnya sama. Jadi yang atas, kemudian yang samping kanan, kemudian bawah, samping kiri itu panjangnya semuanya sama ya. Jadi jika di sini 5 berarti di sini juga 5, ini 5, ini 5, jadi sama semua. Kalau ini 7 berarti ini juga 7, ini 7, ini 7, jadi semuanya sama. Selain 4 sisinya sama panjang, 4 sudutnya juga sama besar. Jadi ini sama seperti persegi panjang tadi. Ini sudutnya ini, kemudian ini itu sama semua sudutnya, yaitu sudut siku-siku. Jadi pojoknya ini besarnya sama semua ya, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian dua diagonalnya sama panjang. Nah, ini diagonalnya ya, diagonal pertama dan diagonal kedua itu panjangnya sama. Nah, kemudian jika persegi panjang tadi tidak berpotongan tegak lurus, untuk persegi itu diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, di sini kita lihat ya. Ini dikatakan tegak lurus karena ini kan membentuk siku-siku. Kemudian ini juga membentuk siku-siku. Ini membentuk siku-siku. Kemudian yang ini juga siku-siku. Nah, jadi yang dikatakan diagonalnya berpotongan tegak lurus itu jika ini perpotongannya itu keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku, makanya dikatakan diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kalau yang persegi panjang tadi kan tidak ya. Itu sifat persegi. Nah, kemudian yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang itu seperti persegi panjang tapi terkena angin sehingga agak miring ya. Persegi panjangnya agak miring. Nah, sifatnya ini juga hampir sama seperti persegi panjang. Yang pertama, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Jadi seperti persegi panjang tadi, memiliki dua pasang sisi ya yang sejajar dan sama panjang. Yaitu yang atas ini panjangnya sama dengan bawah ya, selain sama panjang ini juga sejajar. Nah, kemudian yang samping kanan itu panjangnya sama dengan samping kiri. Nah, selain sama panjang juga sejajar. Jadi persis seperti persegi panjang yang sifat pertama ini. Nah, kemudian sifat yang kedua, memiliki dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Nah, ini yang membedakan dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang tadi keempat sudutnya siku-siku sama besar, kalau yang ini beda ya. Jadi sudut lancipnya ada dua, tumpulnya ada dua. Nah, yang sudut lancip yang mana? Sudut lancip itu yang ini ya, ini lancip dan yang ini. Nah, yang lancip ada satu pasang, kemudian yang tumpul yang ini tumpul, ini sama dengan ini ya. Jadi yang sama besar adalah sudut yang berhadapan, ini sama dengan ini lancip, sama-sama lancip, yang ini dan ini sama-sama tumpul. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar sudah ya, ini tadi ya, ini sama dengan ini sama dengan ini. Diagonalnya tidak sama panjang. Nah, kita lihat diagonalnya, diagonal pertama dan diagonal kedua. Nah, ini kan terlihat ya tidak sama panjangnya. Yang mana yang lebih panjang? Yang lebih panjang adalah diagonal yang ini. Ini lebih panjang daripada diagonal yang sini. Jadi diagonalnya tidak sama panjang, dan juga ini terlihat ya tidak berpotongan tegak lurus karena ini tidak membentuk siku-siku. Itu yang jajar genjang. Lanjut untuk belah ketupat. Belah ketupat ini ya, sifat yang pertama 4 sisi sama panjang. Jadi sifat pertama ini sama dengan sifatnya persegi, memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi sebelah sini, 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 sini itu panjangnya sama. Jadi untuk sifat bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang itu ada 2, yaitu persegi dan belah ketupat. Jadi anak-anak ingat ya, jadi nanti kalau dalam soal kok ada pernyataan 4 sisi sama panjang, berarti pilihannya
tinggal 2 ya, persegi atau belah ketupat hanya ada 2 itu, yang lainnya tidak ya. Kemudian 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Nah, ini yang membedakan dengan persegi. Kalau persegi tadi 4 sudutnya sama besar, kalau yang ini yang sama besar hanya yang berhadapan seperti jajar genjang tadi. Ini sama dengan yang bawah, atas sama dengan bawah ya. Nah, ini kan tumpul, ini tumpul, ini tumpul. Yang samping kanan sama dengan samping kiri, sama-sama lancip ya. Nah, kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini ya diagonalnya berpotongan tegak lurus. Tapi ini ya tidak sama panjang ya diagonalnya, tetapi berpotongan tegak lurus. Ini sangat terlihat di sini, ini kan membentuk sudut siku-siku. Diagonalnya berpotongan tegak lurus ya. Kemudian yang kelima layang-layang. Layang-layang sifat yang pertama yaitu, nah ini yang menjadi ciri khasnya layang-layang. Kalau yang lainnya tadi yang sama panjang itu yang berhadapan, kalau yang ini yang sama panjang itu adalah 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Jadi bukan yang berhadapan tetapi yang berdekatan. Nah, ini kuncinya. 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Yang mana yang sama panjang? Jadi yang ini ya, ini sama dengan ini. Nah, kan berdekatan ini. Ini dikatakan berdekatan, bukan berhadapan. Kalau berhadapan ini dengan ini. Ini dengan ini tuh berhadapan, kalau ini dengan ini berdekatan. Kemudian yang ini panjangnya sama dengan ini ya. Jadi yang sama panjang itu yang berdekatan. 1 pasang, ini pasangan kedua. Nah, kemudian sepasang sudut sama besar. Jadi sudutnya yang sama besar itu hanya 1 pasang. Yang mana? Yaitu yang ini. Ini dan ini. Yang sama yang ini. Kalau ini dan ini kan jelas ini tidak sama besar ya. Yang ini lebih besar daripada yang ini ya. Jelas ini terlihat. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi ini diagonalnya juga berpotongan tegak lurus tetapi tidak sama panjang. Nah, ini juga anak-anak ingat ya. Jadi bangun datar yang diagonalnya berpotongan tegak lurus itu hanya ada 3, yaitu layang-layang, belah ketupat, dan persegi. Jadi kalau ada pernyataan memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus, berarti pilihannya hanya 3 ini. Yang lainnya jelas salah ya, anak-anak ingat itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu trapesium. Nah, trapesium itu ada 3 macam. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Kita bahas satu persatu dari trapesium sama kaki. Nah, sama kaki berarti ini sudah terlihat ya. Sama kaki berarti kakinya itu panjangnya sama kakinya yang mana? Kakinya yaitu yang ini dan ini. Ini panjangnya sama ya. Maka dikatakan trapesium sama kaki. Trapesium itu yang bentuknya seperti atap rumah ya, atau kalau dibalik seperti kapal. Nah, sifat yang pertama untuk trapesium sama kaki yaitu sepasang sisi sama panjang. Nah, mana di sini yang sama panjang? Yang sama panjang adalah yang ini, kakinya tadi yang sama panjang. Ini dan ini. Ya, kalau yang atas dan bawah ini kan jelas terlihat panjangnya tidak sama. Yang atas lebih pendek dari yang bawah. Kemudian sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjang ya. Jadi kalau yang sama panjang tadi, kakinya tadi ini sama panjang tetapi dia tidak sejajar. Kenapa? Karena ini kalau kita tarik lurus, ini kita tarik lurus maka akan berpotongan. Jadi ini tidak sejajar. Yang sejajar adalah yang atas dengan bawah. Sejajar tandanya seperti ini ya. Ini sejajar. Jadi yang atas dan bawah ini sejajar tetapi dia tidak sama panjang ya. Ada 1 pasang sisi yang sejajar tapi tidak sama panjang. Diagonalnya sama panjang ya. Ini diagonal pertama dan kedua panjangnya sama.
Dua pasang sudut berdekatan sama besar. Dua pasang sudut yang berdekatan sama besar itu yang mana yang sama besar? Berarti yang ini, sudut ini besarnya sama dengan sudut yang ini ya, sama ini ya, terlihat. Kemudian yang ini atas ini sama dengan yang ini ya, jadi ada dua pasang sudut yang sama besar, tetapi yang sama besar itu bukan yang berhadapan tetapi yang berdekatan. Kemudian yang kedua, trapesium siku-siku. Nah, dikatakan trapesium siku-siku berarti sudutnya ada yang membentuk sudut siku-siku ya. Yang mana sudut siku-sikunya ini? Ini sudut siku-siku. Jadi ada dua yang membentuk sudut siku-siku. Nah, sifatnya apa saja? Yang pertama, sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjang ya, sama seperti yang sama kaki tadi. Jadi memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Yang mana ini yang sejajar? Yang sejajar yaitu atas dengan bawah. Dia sejajar tetapi tidak sama panjang. Dua sudutnya siku-siku tadi sudah. Diagonalnya tidak sama panjang. Kalau yang sama kaki itu diagonalnya sama panjang, kalau yang siku-siku tidak sama panjang ya, ini terlihat yang ini lebih panjang daripada yang ini ya, jelas. Kemudian trapesium sembarang. Dikatakan trapesium sembarang ya karena ini ya, karena kalau kita lihat ini panjang sisinya itu semuanya tidak sama ya, tidak ada yang sama panjang ya. Kemudian juga tidak ada yang sejajar ini ya, jadi empat sisinya tidak sama panjang ya, tidak sama panjang, dan empat sudutnya tidak sama besar. Ini sudutnya juga tidak ada yang sama. Kalau yang siku-siku tadi sisinya tidak sama panjang tapi sudutnya ada yang sama, tetapi kalau ini sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar ya, itu trapesium sembarang. Kemudian segitiga. Nah, segitiga juga ada tiga macam di sini, yaitu ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Segitiga sama sisi berarti yang seperti ini. Segitiga sama sisi yaitu yang memiliki tiga sisi sama panjang ya. Jadi sama sisi itu berarti ketiga sisinya itu panjangnya sama ya. Kalau ini 5 berarti ini juga 5, ini juga 5. Jadi sama semua panjang sisinya. Tiga sudut sama besar. Nah, sudutnya juga ketiga-tiganya sama. Ini sama semua besar sudutnya. Kemudian kalau segitiga sama kaki berarti yang sama adalah kakinya. Yang ini yang sama panjang. Ini dan ini. Jadi ada dua sisi yang sama panjang, yaitu kakinya. Kemudian sudutnya yang sama besar juga hanya dua, yaitu yang ini. Nah, ini yang sama, yang ini tidak, ini lebih kecil ini ya, terlihat ini lebih kecil. Nah, kemudian segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang berarti ketiga sisinya tidak sama panjang ini ya, beda semua panjang sisinya. Sudutnya juga tidak ada yang sama ya, maka dikatakan segitiga sembarang seperti trapesium sembarang tadi. Kemudian yang terakhir untuk bangun datar yaitu lingkaran ya, lingkaran. Di sini untuk lingkaran dia tidak memiliki sudut ya, ini kan terlihat tidak ada pojoknya, jadi tidak ada sudutnya. Kemudian sisinya juga hanya ada satu ya, hanya memiliki satu sisi. Nah, itu indikator 38 yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, sekarang kita masuk ke indikator 39 ya. Indikator 39 yaitu menentukan bangun ruang berdasarkan sifatnya. Jadi kalau indikator 38 tadi tentang bangun datar, kalau indikator 39 ini tentang bangun ruang ya. Bangun ruang itu ada apa saja? Nah, bangun ruang itu ada ini ya, ada balok, kemudian ada kubus,
ada limas segi 4, ada limas segitiga, ada prisma segitiga, ada kerucut, ada tabung ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau untuk bangun ruang biasanya hanya yang ditanyakan tentang titik sudut, sisi, dan juga rusuknya saja. Kita bahas yang pertama yaitu balok dulu ya, balok. Nah, balok seperti apa bentuknya? Balok bentuknya yang seperti ini. Ya, nah ini balok. Ini seharusnya di sini tidak ada garisnya ini ya. Ini enggak ada garisnya harusnya. Nah, ini balok ya. Nah, titik sudutnya ada berapa, sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa ya. Kita bahas dulu apa itu titik sudut, apa itu sisi, apa itu rusuk ya. Jadi yang dimaksud titik sudut itu adalah pojok-pojoknya, ini titik sudut itu. Pojoknya ya. Jadi kalau ini titik sudutnya berarti yang ini titik sudutnya pojoknya ini. Ini. Nah, itu titik sudut. Kemudian sisi. Kalau sisi itu berarti muka. Muka itu ya ini. Ini sisi. Ini jadi satu sisi ya, ini harusnya enggak ada garisnya ini. Jadi satu sisi, ini sisinya, ada sisi ini ya, jadi muka itu sisi. Sedangkan rusuk itu ini garisnya ini yang menghubungkan dua sisi, jadi perpotongan dua sisi ini rusuk. Kalau digambar ya ini terlihat garisnya ini rusuk ya. Nah, sekarang mari kita hitung untuk balok ini. Titik sudutnya ada berapa, sisinya ada berapa, dan rusuknya ada berapa ya. Kita hitung. Yang pertama titik sudutnya dulu ya. Ini terlihat titik sudutnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 ya. Ini juga digambar bisa kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Nah, kemudian sisinya mukanya ada berapa? Mukanya ada ini. Ya, mukanya ada berapa? 1 atas ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi atas ya. Atas, kemudian bawah, belakang, depan, samping kanan, dan samping kiri. Jadi ada 6 sisinya. Kemudian rusuknya ada berapa? Rusuknya ada berapa? Kita hitung di sini lebih terlihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12. Jadi yang garis putus-putus ini juga dihitung ya. Ini kan berarti yang di sebelah belakang yang tidak terlihat. Nah, ini untuk balok. Kemudian kubus yang mana? Kubus itu yang nah ini seperti ini kubus ya, dadu itu ya kubus. Nah, jadi ini mirip seperti balok, hanya kalau balok itu panjang sisinya tidak sama ya. Kan yang ini beda ya, ini dengan ini beda. Tetapi kalau kubus itu semua sisinya itu luasnya, bukan panjangnya ya, tapi luasnya semuanya sama ya. Jadi ini atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri itu luasnya semuanya sama. Nah, untuk titik sudut, sisi, dan rusuk ini sama jumlahnya seperti balok. Kemudian limas segi 4. Nah, limas itu yang ujungnya itu lancip. Nah, limas seperti apa yang limas segi 4? Limas segi 4, nah ini limas segi 4 seperti ini ya. Nah, jadi atas seperti piramida, atasnya lancip, kemudian dikatakan limas segi 4 karena alasnya itu berbentuk segi 4, makanya dikatakan limas segi 4. Nah,
Berapa titik sudutnya? Kita hitung titik sudutnya ada berapa ya. 1 bagian atas nih ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Yang bawah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ditambah ujungnya atas 1 jadi 5. Sisinya ada berapa? Sisinya ini sisi bawah 1, depan 2, 3, 4, 5. Jadi sisinya juga ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 dan alasnya bawah. Jadi 5. Kemudian rusuknya ada berapa? Rusuk berarti garisnya ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang ini 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 yang berdiri ini, rusuknya ada 4, yang bagian bawah rusuknya juga ada 4 jadi 8. Ini 5 segi 4. Kemudian ada juga 5 segi 3. Nah 5 segi 3 berarti seperti ini, sama, atasnya lancip tetapi alasnya bentuknya segi 3, makanya dikatakan 5 segi 3. Ini harusnya tidak bolong ya ini. Nah sekarang kita hitung titik sudutnya ada berapa, pojoknya ada berapa. Bagian atas ini ya, 1 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, yang bawah ini sudutnya ada 3 tambah atas 1 jadi 4. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 1, ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 dengan alas. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya rusuknya. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada 6. Kemudian prisma segitiga. Nah, kalau limas itu yang atasnya lancip, kalau prisma itu tutup dan alasnya bentuknya sama. Jadi yang ini balok, kubus itu juga dia adalah bagian dari prisma. Nah, balok dan kubus ini kan tutup dan alasnya bentuknya segi 4. Jadi balok dan kubus itu prisma segi 4. Nah, kemudian ada juga prisma segitiga. Prisma segitiga berarti tutup dan alasnya itu bentuknya segi 3. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nih ya, jadi bagian atas tutup dan bagian bawah ini ya, atas dan bawah itu bentuknya segi 3. Ini prisma segi 3 seperti ini. Ya. Nah, kemudian titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ini yang atas ada 1, 2, 3. Yang bawah juga ada 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 6. Ini ya, terlihat ya, ini di gambar titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisinya ada berapa? Sisinya yaitu sisi atas tutupnya 1, terus alasnya 2, yang berdiri 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya, ada 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian rusuknya ada berapa ini garisnya? Bagian atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Nah kemudian untuk selanjutnya yaitu kerucut ya. Kerucut itu yang bentuknya seperti ini. Jadi seperti caping terus munjali. Nah, itu bentuknya kerucut. Nah, titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya hanya ada 1, yaitu yang mana? Hanya di puncaknya ini saja. Di titik
titik sudutnya hanya satu ini, yang ini ya, bagian atas. Nah, kemudian sisinya ada berapa? Sisinya ada 2. Yang mana 2 itu? 2 yaitu bagian alas, ini 1, 2. 2. Jadi ini dihitung satu sisi. Nah, jadi hanya satu bagian ini, 1, 2, hanya 2. Rusuknya berapa? Rusuknya hanya ada 1, yaitu yang ini rusuknya. Rusuknya ini ya. Nah, ini rusuknya. Nah, kemudian yang selanjutnya tabung. Tabung seperti ini ya. Tabung atas dan bawah itu bentuknya lingkaran. Nah, titik sudutnya ada berapa? Nah, ada enggak ini titik sudutnya? Tidak ada ya, enggak ada yang lancip ini ya. Jadi tidak ada titik sudutnya, enggak ada pojoknya. Nah, kemudian sisinya ada berapa? Sisinya ada 3, yaitu mana? Bagian atas ya, bagian bawah, dan bagian selimut ya. Selimut ini dihitung satu sisi, jadi sisinya total ada 3 ya, 1, 2, dan 3 bagian selimutnya. Kemudian rusuknya berapa? Rusuknya ada 2, yaitu ini 1 dan ini 2 ya, yang 2 ini ya. Jadi rusuknya ada 2 ya, ini 1 dan ini 2 ya, rusuknya ada 2. Kemudian yang terakhir yaitu bola. Bola juga bangun ruang ya. Nah, titik sudutnya ada tidak? Nah, enggak ada nih ya, titik sudutnya tidak ada. Nah, kemudian sisinya ini hanya 1, ini seperti jadi hanya dihitung satu sisi ini. Kemudian rusuknya juga tidak ada ya, tidak ada rusuknya. Nah, itu sifat-sifat bangun ruang. Nah, itu tadi penjelasan untuk indikator 38 dan 39 ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.